Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kita bakalan ada kelas PK ya, dan mungkin untuk hari ini kita sedikit santai-santai dulu, karena kita nggak langsung belajar yang begitu apa ya, yang begitu keras gitu ya. Karena pasti PK itu kan eh, salah satu subtes yang mungkin agak nggak disukain ya, jujur. Coba di sini siapa guys yang masih takut sama PK, masih takut ketemu Saya angka? Nah, jadi di sini aku mau kenalan dulu supaya teman-teman juga kenal ya. Kenalin semuanya, nama aku Muhammad Rizal Nur Rahman gitu. Kalian bisa panggil aku Kak Rizal aja. Terus aku kuliah di Universitas Airlangga. Terus program studinya Sistem Informasi dan aku di sini sebagai tutor PK. Dan di sini ada kata-kata hari ini. PK, K-nya kemudahan. Jadi aman aja. Nanti kita belajar PK secara santai aja supaya kalian nggak terlalu bingung juga. Oke, mungkin di sini aku mau ngejelasin terkait beberapa hal aja, yaitu terkait fundamental matematika, teman-teman. Baru dengar tuh PKK-nya kemudahan. Iya guys, Kak itu PK itu sukses yang gampang, teman-teman, serius. Oke, di sini aku bakalan ngebahas terkait fundamental matematika ya. Di sini ada beberapa topik yang bakalan aku bahas, yaitu yang pertama ada tujuan, kekeliruan, dan tantangan, habis itu timeline materi. Kemudahan banget nih Kak, serius, kemudahan. Nah, oke, pertama kita bahas yang pertama dulu deh. Ini ada kutipan ya atau quotes gitu dari Mas Galileo Galilei. Kalau kalian tahu ya, matematika adalah bahasa yang digunakan Tuhan untuk menulis alam semesta. Wede. Jadi matematika itu keren banget ya. Jadi itu matematika ya bahasa yang digunakan Tuhan untuk menulis alam semesta gitu. Kata si Mas Galileo Galilei. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa fundamental dari matematika, terutama bakalan terkait apa yang bakalan kita pelajarin di kelas PK gitu, teman-teman. Tentunya di sini aku bakalan eh, belajar bareng gitu ya teman-teman. Anggap aja aku sebagai teman belajar kalian aja ya, supaya lebih santai aja gitu. Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain atau apa, itu tanyain aja ya. Oke, yang pertama di sini ada memperkaya pengetahuan gitu ya. Siapa tahu di sini ada yang udah jago gitu sama matematika atau sama subtes PK, tapi masih belum paripurna gitu pengetahuannya. Lalu selanjutnya ada memperbaiki dari dasar. Nah, ini nih salah satu masalah yang sering banget aku temuin, yaitu banyak ya siswa-siswa itu belajar matematika nggak dari dasar gitu. Kayak langsung, misal kalian latihan soal tentang persamaan kuadrat, tapi kalian materi aljabarnya masih belum paripurna gitu, masih belum sempurna, atau masih belum kuat. Nah, itu nanti bakalan bahaya ke depannya gitu, teman-teman. Kenapa? Ya karena dasarnya masih belum kuat gitu. Jadi di sini aku mau ngebantu teman-teman semua buat memperbaiki semuanya dari dasar dulu. Kita belajarnya pelan-pelan ya. Dan juga selanjutnya ada mengingat kembali gitu. Mungkin teman-teman semuanya di sekolah itu sebenarnya udah pernah belajar, misal pernah belajar materi sesuatu gitu ya. Dan terus kalian lupa gitu. Jadi kalau misalkan ngerjain soal kan kayak, duh ini diapain ya, ini diapain ya. Nah pasti sering kayak gitu kan. Karena ya itu, dasarnya belum kuat. Oke, di sini mungkin ada beberapa kekeliruan dalam belajar matematika, khususnya subtes PK gitu ya. Yang pertama itu sering lompat-lompat gitu. Siapa di sini yang sering belajarnya itu lompat-lompat? Jadi kayak misal belajar bangun ruang, terus tiba-tiba belajar trigonometri, terus tiba-tiba belajar apa? Peluang. Nah, itu nggak runut ya. Dan itu kekeliruan kalau misalkan kalian belajar matematika gitu ya. Dan selanjutnya itu ada panik. Nah, ini nih sering nih banget masalah kalau mungkin ya teman-teman di sini yang punya aplikasi X atau treat atau apapun itu, kalau semisal ngelihat ada bocoran soal SNBT, terus ataupun latihan soal TO, nah itu kadang langsung FOMO tuh, kayak langsung ngerjain, pelajarin gitu ya. Yang akhirnya nanti yang bakalan kalian inget ya soal-soal yang itu aja gitu. Sedangkan kalian kan nanti udah belajar dari sekarang nih, terus nanti udah beberapa bulan ke depan. Nah, sayang kan kalau semisal apa yang kalian pelajarin itu
yang diingat itu cuman yang tadi aja, yang di soal-soal bocoran gitu ya. Nah, terus habis itu ada yang ketiga, bandingin diri. Nah, mungkin teman-teman suka ngebandingin diri kayak, ih kok aku nggak bisa ya sama matematika gitu. Kayak ngelihat orang lain misal ada yang lebih jago, kok dia jago banget ya, sedangkan aku masih gini-gini aja. Nah, itu mungkin kalian nggak usah dipikirin ya, karena setiap orang itu pasti punya prosesnya masing-masing gitu. Punya perjuangannya masing-masing gitu. Jadi kalian santai aja dan tetap ikutin alur yang udah aku bakalan buat teman-teman semuanya gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada Latsol Hunter gitu ya, atau pemburu Latsol. Kalian lebih mentingin banyak-banyakin Latsol, tapi materinya nggak tahu itu apaan. Kayak semisal, kalian ngerjain soal, itu biasanya terpaku sama cara cepet gitu. Nah ini nih, yang salah satu eh, dosa terbesar gitu ya buat siswa-siswi buat yang mau persiapan SNBT itu lebih pelajarin tentang cara cepet gitu. Padahal cara cepat ini lahir dari apa? Dari fundamental yang kuat gitu. Kalau fundamental kalian udah kuat, ya nanti kalian bisa lah ngikutin atau nanti kalian bisa ngebuat cara cepatnya gimana. Tapi kalau misalkan kalian cuma pelajarin cara cepatnya aja, nah itu kalau misalkan ada soal yang beda, itu wassalam udah. Kalian gak bakalan bisa ngapa-ngapain. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tantangan yang paling kalian hadepin, yaitu apa? Malas. Siapa di sini yang males, teman-teman? Males belajar? Harusnya enggak ya. Kalian pasti semangat lah buat belajar. Buktinya aja malam minggu kalian masih sempetin buat belajar ya. Keren sih, respect. Oke, jadi di sini ada timeline materi yang aku gambarin sama evolusi manusia. Yang pertama itu kita bakalan belajar tentang konsep bilangan. Ya, nanti eh sorry, nanti kita bakalan bahas gitu ya. Kalau bilangan itu ada apa aja? Ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional gitu ya. Karena ini juga mungkin kalau misalkan kalian menganggap ah ini mah materi dasar gitu ya. Ini penting loh karena di soal-soal PK khususnya yang numerik ya, yang angka-angka itu nanti bakalan ada kayak semisal X merupakan bilangan asli dan X kurang dari sekian. Nah, nanti kalau misalkan kalian nggak tahu konsep dari bilangan, nah itu agak susah gitu ya nanti kalau misalkan kalian mau ngerjain. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita udah belajar tentang konsep bilangan, kita bakalan lanjut ke aritmatika dasar ya. Nanti kita bakalan belajar terkait operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, eksponen, terus juga bentuk akar dan juga kita bakalan belajar eh, prioritas dari operasi gitu ya. Kayak semisal misalkan ada tambah sama kali nanti siapa dulu yang dikerjain dan lainnya gitu. Oke, kalau misalnya kita udah selesai sama aritmatika dasar, kita lanjut ke aljabar. Nah, ini nih udah mulai masuk ke yang namanya huruf-huruf anomali gitu. Ada X, Y, dan juga ada huruf-huruf lain. Nah, setelah kita bakalan belajar aljabar, kita bakalan lanjut ke geometri dan juga statistika dasar. Habis itu teori peluang. Intinya, kalian kalau udah kuasain tiga ini, dasar dari ini, konsep bilangan, aritmatika dasar, dan juga aljabar, itu udah enak buat ngikutin ke depannya. Makanya aku bakalan eh, bantu belajar bareng sama teman-teman semuanya itu benar-benar pelan-pelan ya, benar-benar santai aja, nggak usah buru-buru. Bahasa Jawanya sih gupu-gupu ya. Oke, mungkin itu dari fundamental matematika. Sebelum kita lanjut ke materi konsep bilangan, mungkin ada yang mau ditanyain gak nih teman-teman? Nah, di sini ada kata-kata juga dari aku sendiri. Learning maths like you are enjoying Netflix gitu. Jadi kalian belajar ya sama seperti kalian kayak lagi nonton Netflix gitu ya, enjoy. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Atau mungkin ada yang mau eh perkenalan gitu ya, supaya aku lebih kenal sama teman-teman semuanya. Oke, gimana teman-teman? Aman? Kita langsung lanjut. Reaction teman-teman kalau aman. Nanti kita lanjut ke konsep bilangan. Oke, kita lanjut aja ya kalau gitu.
Sebentar, aku share screen sebentar. Oke, nah, buka. Sebentar, teman-teman. Jadi di sini setiap kita belajar PK nanti itu kita sistemnya nggak pakai PPT ya, karena nggak mungkin juga aku nanti ngedongengin kalian pakai PPT. Jadi kita kayak langsung coret-coret aja dan aku bakalan kasih catatannya beserta tugas buat kalian gitu teman-teman. Oke, pertama-tama kita mulai dulu ya terkait sebentar terkait materi pertama yaitu apa? Yaitu konsep bilangan. Eh, kita pakai biru aja. Konsep bilangan. Oke, teman-teman. Jadi di sini bilangan itu apa sih? Ya, pastinya kita kan kalau misalkan mau belajar terkait bilangan kayak bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan irasional, bilangan rasional. Nah, itu pasti kita harus tahu dulu bilangan itu apa. Jadi bilangan itu bilangan adalah sesuatu yang memiliki nilai. Ya, jadi bilangan itu adalah sesuatu yang memiliki nilai. Oke, seperti contoh kayak angka 1, 2, 3, 4 itu kan termasuknya ke bilangan ya. Bilangan apa? Bilangan asli. Nah, bilangan asli itu sesuatu yang punya nilai kayak 1 bernilainya ya udah 1, 2 terus dan seterusnya gitu ya. Oke, selanjutnya itu di sini ada eh, beberapa jenis dari bilangan. Nah, ini nih, kita bakalan bahas yang pertama itu ada bilangan asli. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu natural number. Natural numbers. Kita warnain dulu aja. Warna kuning deh. Natural numbers. Oke. Nah, bilangan asli itu apa? Kalau misalkan kita merujuk ke referensi buku, jadi bilangan asli itu ini teman-teman. Eh, bilangan asli adalah angka yang digunakan untuk menghitung. Nah, jadi bilangan asli adalah angka yang digunakan untuk menghitung. Habis itu, bilangan asli itu terdiri dari apa aja? Jadi bilangan asli itu ada ini, dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ingat ya, ini dimulainya dari 1, bukan dari 0. Karena kalau dari 0 itu ada pembahasannya beda lagi, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas yang namanya bilangan cacah. Atau bahasa Inggrisnya itu whole number.
Oke, bilangan cacah itu terdiri, sebentar aku warnain dulu. Whole numbers. Oke, definisi bilangan cacah itu apa? Jadi bilangan cacah itu bilangan yang terdiri dari nol dan bilangan asli. Nah, jadi bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari nol dan bilangan asli. Apa aja? Ya udah, tadi kan kalau bilangan asli satu, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan cacah itu baru kita mulai dari nol, nol, satu, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu bilangan cacah, teman-teman. Oke, selanjutnya ada bilangan apa lagi? Yang ketiga ini kita bakalan bahas yang namanya bilangan bulat atau bahasa Inggrisnya integers. Mungkin yang kalian suka ngoding ini bakalan apa namanya udah nggak asing ya sama yang namanya integers ini atau bilangan bulat. Oke, bilangan bulat itu apa? Jadi bilangan bulat adalah bilangan cacah dan mengenal konsep negatif. Oke, bilangan bulat itu adalah bilangan cacah dan mengenal konsep negatif. Nah, maksudnya apa, Kak? Jadi gini, tadi kan kita tahu ya, kalau misalkan bilangan cacah itu terdiri dari nol, satu, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi ini kalian lihat, di sini tuh dia positif semua, nggak ada negatif kan? Positif semua. Nah, kalau bilangan bulat, itu kita udah mengenal konsep negatif. Artinya, di sini ada lagi min satu, kemudian min 2, kemudian dan seterusnya. Ini udah masuk ke negatif. Sebentar ya guys, ada ini, sebentar, ada urusan. Oke, maaf teman-teman, tadi ada iklan dikit ya. Oke, jadi kita lanjut. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan cacah dan mengenal konsep negatif. Jadi di sini ada bilangan positif, yaitu satu, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan negatif, min satu, min 2 dan seterusnya. Tapi di sini juga ada nol. Nah, kalau nol ini tuh termasuk bilangan apa? Sorry, dia itu termasuknya ke positif atau negatif. Nah, kalau nol itu nggak termasuk positif atau nggak masuk negatif juga. Tapi dia masuknya ke netral gitu ya. Ya, jadi ya udah, bukan positif maupun negatif gitu. Oke, lanjut. eh kita bakalan bahas yang namanya keempat, bilangan rasional. Oke, jadi bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional adalah perbandingan dari dua bilangan bulat. Oke, mungkin kalau misalkan kalian pengen lihat bentuk dari bilangan rasional itu apa? Ini teman-teman, bilangan bulat dibagi bilangan bulat.
Contohnya apa? Misal 2/3. Kemudian ada lagi semisal 5/7. Nah, ini kan bilangan bulat nih ya. Ini bulat, ini juga bilangan bulat. Terus misal -3/5. Nah, ini masuk ke bilangan bulat juga. Sorry, bilangan rasional. Karena dua-duanya bilangan bulat. -3 itu bilangan bulat, dan juga 5 bilangan bulat. Oke. Nah, terus coba deh, aku mau nanya. Kalau semisal aku punya angka ini, akar, sorry, akar 3/5. Nah, coba aku mau tanya ke teman-teman. Menurut kalian ini bilangan rasional atau bukan? Bilangan rasional atau bukan? Akar 3/5. Ayo coba teman-teman. Menurut kalian. Oke, jadi kalau akar 3/5 itu sebenarnya bukan bilangan rasional ya. Karena kita tahu kalau semisal akar 3 ini tuh dia bukan bilangan bulat. Tapi bilangan apa? Bilangan bentuk akar. Nah, sedangkan yang ini tuh dia bilangan bulat. Jadi ini termasuk ke bilangan rasional yang bakalan kita bahas. Setelah kita bahas bilangan sorry, ini bilangan irasional. Ini kan bilangan rasional ya. Dan yang ini tuh bilangan irasional. Oke, mungkin kita kasih pembatas dulu. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang kelima adalah bilangan irasional. Bilangan irasional. Eh, Teman-teman, kita break dulu sebentar ya, karena di sini udah azan Isya. Oke, kita break dulu sebentar ya.
Oke, teman-teman, karena azan isanya udah selesai, kita lanjut lagi ya. Setelah kita bahas bilangan rasional, ini yang dia itu perbandingan antara bilangan bulat sama bilangan bulat. Nah, sekarang kita bahas lawannya. Lawannya itu bilangan irasional. Oke, jadi bilangan irasional itu apa? Ya udah, pokoknya selain perbandingan, selain perbandingan bilangan bulat. Nah, maksudnya gimana, Kak? Jadi gini, semisal aku ada bilangan, wait. Oke, jadi semisal aku punya bilangan akar 4 per 5. Oke, jadi di sini kita lihat akar 4 itu bukan bilangan bulat, tapi apa? Bilangan bentuk akar. Ya, kalau 5 ini tuh dia bilangan bulat. Terus apalagi semisal aku punya min 3 per akar 2. Nah, ini juga termasuk ke bilangan irasional. Terus bilangan irasional itu apa lagi? Ada yang namanya pi. Ya, yang ini kalian pasti tahu ya, 3,14 sekian 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 gitu ya. Nah, ini tuh dia termasuk ke bilangan irasional. Mungkin kalian berpikir kalau pi ini tuh 22 per 7. Nah, kalau 22 per 7 ini masuknya ke bilangan rasional. Nah, tapi ternyata pi sama 22 per 7 itu nggak sama, beda. 22 per 7 itu kayak pendekatan aja gitu ya, atau sebuah hampiran ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu nilai pi itu berapa, sampai sekarang, sampai detik ini pun nggak ada nilai pastinya. Kalau kalian pernah baca buku The Value of Pi, itu satu buku segepok gini. Isinya angka semua, 3,14 sekian 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 sampai bukunya selesai itu masih lanjut dan itu belum selesai. Nah, jadi intinya apa? Intinya bilangan irasional itu kita nggak tahu nilai pastinya berapa, gitu ya. Kayak semisal aku punya ini akar 4 per 3. Nah, mungkin kalian ngira kalau ini tuh bilangan irasional, tapi ini ada kasus beda. Karena apa? Karena akar 4 ini tuh sebenarnya bisa kita sederhanain menjadi 2 per 3. Nah, kalau misalkan udah sederhana gini, ini kan berarti udah bilangan bulat sama bilangan bulat ya. Jadi ini termasuknya ke bilangan rasional. Gitu ya. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Kalau bilangan irasional, itu pokoknya yang selain perbandingan dari bilangan bulat. Tapi kalau misalkan bilangan rasional, itu perbandingan dari dua bilangan bulat. Tuh. Oke, teman-teman, mungkin sebelum aku lanjut, ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung? Gak apa-apa, tanyain aja. Oke, aku absen dulu. Di sini ada Desinta, Najwa, Fadila, Nisa, Nandita, Kak Nita, Panca Ali, Safir, Firza Ali, Yasmin. Gimana? Aman semua? Sejauh ini aman sih, Kak. Aman ya? Nanti kalau misalkan Aman ada sih, yang Kak. nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Atau mungkin dari siapa nih? Najwa, ada yang mau ditanyain Najwa? Aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini kan kita udah ngebahas nih terkait bilangan asli, kemudian bilangan cacah, kemudian bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu operasi bilangan. Yes. Ini agak aku tulis dulu. Operasi bilangan. Yaitu ada tambah, kurang, bagi.
kemudian ada kali. Oke, mungkin kita bakalan bahas satu-satu dulu. Kita bakalan bahas yang pertama itu adalah penjumlahan. Oh iya, mungkin ini aku bakalan bikin diagramnya supaya kalian lebih ke gambar juga. Jadi itu yang pertama, di sini ada bilangan asli. Ya, bilangan asli. Kita buat gambarnya bulat. Terus di luar bilangan asli ada yang namanya bilangan, Bilangan cacah, ya betul, bilangan real. bilangan cacah. Ini kita bikin lagi diagramnya. Sebentar. Loh, loh, bentar guys. Loh, begini. Nah, habis itu ada lagi setelah bilangan cacah, bentar, ini aku hapus aja deh. Nggak bisa dihapus ya. Oh, bisa. Loh, kenapa bulatannya jadi hapus? Oke, kita ulang lagi deh. Bilangan cacah, terus ada lagi bilangan bulat. Di atas bilangan bulat ada bilangan rasional. Di atasnya lagi ada bilangan irasional. Jadi ini ya, teman-teman, bentuk dari diagramnya. Wis. Oke. Nah, mungkin ini nanti setelah kelas aku coba beresin lagi deh, teman-teman. Oke, kita lanjut ke operasi bilangan. Jadi operasi bilangan itu ada yang pertama kita bakalan bahas penjumlahan. Penjumlahan kalian pasti udah familiar banget lah ya. Mungkin ini kita nggak perlu bahas terlalu dalam, tapi aku coba mau ngetes ke teman-teman semuanya terkait penjumlahan dari bilangan bulat. Semisal aku punya 2 ditambah min 3 min 5 ditambah 10. Oke, coba aku mau teman-teman semuanya jawab di kolom chat atau langsung di on mic. Ini jawabannya berapa? Ayo teman-teman, di sini ada beberapa tanda ya. Ada negatif ketemu negatif, positif ketemu negatif. Gimana, ada yang mau jawab? Oke, mungkin aku tunjuk aja ya. Coba aku mau yang jawab ini NFN. Coba, menurut kamu apa? NFN.
Oh, lagi nggak bisa on mic ya kayaknya. Kak, men 16 bukan? Oke, -16. Kita tandain dulu. 9 nggak sih? Oke, ada yang -16, ada yang 9. Ada jawaban lain? Seru nih. Ada yang beda-beda jawabannya. Oke, kita bahas ya. Jadi yang pertama, di sini ada bilangan bulat 2 dan juga -3. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita punya operasi penjumlahan seperti ini, itu kita gambarin pakai ini aja deh, koordinat, supaya lebih gampang ya visualisasinya. Misal di sini ada 2, kemudian 3, 4. Ini kita tambahin lagi. 1, 0, kemudian -1. Nah, jadi kalau semisalkan kita lihat di sini, 2 berarti kan mulainya dari sini. Kita tanding dulu. Ditambah -3. Berarti kalau misalkan walaupun dia ini tandanya itu ditambah, itu dia jalannya ke kiri, teman-teman. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi 2 ditambah -3 jawabannya adalah -1. Oke, selanjutnya ini ada, nah Iya, ini iya, nih salah, mungkin salah. yang teman-teman suka keliru terkait ini. Kalau ada tanda negatif ketemu negatif gitu. Nah, jadi kalau negatif ketemu negatif, negatif, Sekarang mau dibuat tambah ya, Kak? nah iya betul. Negatif Ya ketemu udah, negatif jadi tambah. plus. Jadi plus. Set. Jadi ini ditambah 5. Habis itu ditambah 10. Ya udah, -1 ditambah 5 kan 4. 4 ditambah 10 hasilnya 14. Itu teman-teman. Iya, 14, 14. Salah, Nah, salah. jadi mungkin ini deh. Kalian mungkin ada yang bingung nggak? Kok negatif dikali negatif jadi positif gitu ya? Jadi begini teman-teman. Kita pakai visualisasi lagi. Karena aku paling suka kalau ini pakai visualisasi. Semisal gini, aku ada katakanlah 5 dikurangi -3. Ya. Nah, 8. iya betul 8. Jadi di sini 5, 6, 7, 8. Nah, di sini aku mau jelasin kenapa negatif sama negatif itu bisa jadi positif. Jadi gini, bayangin ada orang di sini, orang. Ini tuh dia mulainya dari 5 ya. 5. Misal ini siapa ya? Misal orangnya ini namanya Rahmadani. Misalkan ini Rahmadani. Nah, dia kan lagi berdiri di angka 5 dan juga dia ngadepnya ke sono kan. Nah, karena ini dikurang, ingat kan kalau dikurang dia itu berarti ke kiri jalannya. Terus kalau misalkan dia negatif, ya negatif berarti ke kiri juga. Nah, dikurang -3. Nah, ini sebenarnya jalannya bukan ke sono, tapi apa? Tapi mundur ke belakang. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ini Rahmadani tetap di sini dan dia masih ngadep ke sono. Jadi ibaratnya itu jalan mundur, tapi nilainya bertambah. Makanya kenapa di sini negatif dikali negatif itu jadinya positif atau hasilnya 8. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke operasi yang kedua, yaitu operasi pengurangan. Oh ya, sebelum aku lanjut lagi, gimana teman-teman? Aman nggak? Atau ada yang masih bingung? Nanti kalau misalkan kalian ada yang agak bingung atau gimana, itu langsung tanyain aja ya. Oke, kita lanjut ke operasi pengurangan. Sebenarnya operasi pengurangan ini ya sama kayak penjumlahan ya. Intinya itu dia mengurangi nilai. Kayak semisal, eh,
Nanti kalian misal nemu selisih dari, nah kan bisa biasanya tuh kita kalau misalkan pengurangan kayak gini ya, misal 7 dikurangi 5 yaitu 2, 8 dikurangi 1, 7. Nah tapi kalau misalkan kayak kita punya soalnya itu nanti disebutinnya selisih dari 5 dan 3. Nah ini sebenarnya kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk persamaan itu menjadi 5 dikurangi 3 itu sama dengan 2. Kayak gitu ya. Kalau buat operasi penjumlahan pengurangan ini lumayan gampang karena nggak terlalu rumit juga. Jadi intinya pengurangan itu ya mengurangi nilai gitu ya. Oke, kita lanjut ke operasi selanjutnya. Oke, ini udah jam 19.03. Oke, kita sampai 19.20 ya, karena tadi kita telat 20 menit. Lanjut ke operasi ketiga. Yaitu operasi ketiga ada yang namanya perkalian. Nah, definisi dari perkalian itu apa? Definisi perkalian itu penjumlahan yang berulang, teman-teman. Yang berulang. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Kayak misal, 2 dikali 3. Ini sama aja itu seperti 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Ya, jadi perkalian itu penjumlahan yang berulang. Nah, terus misal aku punya min 3 dikali 4. Ya, ini berarti sama aja kayak min 3 ditambah min 3 ditambah min 3 ditambah min 3 sebanyak 4 kali. 4 kali. Oke, min 3 ditambah min 3 min 6 min 9 min 12. Jadi ini 12, ini min 12. Oke, jadi gitu ya. Intinya perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi ada hubungannya ya antara penjumlahan sama perkalian gitu. Oke, selanjutnya itu kita bakalan mengenal yang namanya operasi pembagian. Sebentar. Oke, selanjutnya ada pembagian. Pembagian itu apa? Sebenarnya pembagian ini tuh sebentar teman-teman, agak sedikit error. Oke, sebentar ya. Aku share screen lagi. Oke, udah. Jadi kita lanjut ke operasi pembagian. Nah, operasi pembagian itu ini pengurangan berurut atau kebalikannya dari perkalian. Dari perkalian. Oke, maksudnya apa, Kak? Jadi gini, semisal aku punya contoh 12 dibagi dengan 2. Nah, jadi 12 dibagi dengan 2 itu ibaratnya kita kayak membagi mengurangi 12 dikurangi dengan 2 kan 10. Kemudian
10 ini dikurangi lagi 2, 8. Kemudian 8 dikurangi lagi 2, 6. Oke, terus habis itu ini 6 dikurangi lagi 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikurangi lagi 2 sama dengan 0, sorry, 2. Kemudian 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, jadi ini teman-teman. Yang maksud dari pembagian ini tuh bayangin gini. Kayak semisal kita punya 12 permen. Ya, 12 permen itu mau dibagi ke dua orang. Supaya dua orang ini tuh dia punya permen yang banyaknya sama, gitu ya, sama rata. Itu gimana caranya? Ya udah, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, kita cari tengah-tengahnya itu ada di mana. Kan kalau misalkan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah ini kan berarti ada sebanyak ini ya, enam, enam kali perulangan. Sebentar teman-teman. Ada 6 kali perulangan. Ya udah, berarti supaya si dua orangnya itu punya permen yang sama rata, dia masing-masing harus punya 6. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Gitu. Terus juga semisal aku punya 10 dibagi 5. Ya, habis itu 10 dikurangi 5 sama dengan 0. 5 sorry, 5. Kemudian 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini perulangannya ada berapa? Perulangannya ada 2. Ada 2 kali. Ya udah berarti 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oh iya teman-teman, kalau semisal aku ngejelasinnya agak kecepatan ataupun kalian nanti masih agak bingung maksudnya gimana, itu nanti bilang aja ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Gini, coba deh aku mau kasih kalian latihan soal satu. Latihan buat kalian ya. Coba kalian kerjakan. Nah, ini berapa teman-teman? Coba aku mau tahu jawaban kalian berapa. Bisa langsung on mic ataupun kalian jawabnya di chat. 2 ditambah min 3 dikali 4 dikurangi 2. Atau ada yang mau jawab nggak? Min 6. Oke, min 6. Ada lagi? Min 8 nggak sih? Yang benar. Min 6, min 8. Oke, beda-beda lagi ya. Oke, kita bahas satu-satu deh. Di sini ada operasi apa aja? Operasi penjumlahan, operasi perkalian, operasi pengurangan. Oke, mungkin ini aku belum jelasin juga terkait prioritas dari operasi itu yang didahuluin itu yang mana aja. Kalian ingat kata ini, kaba, taku. K-nya itu adalah kali, baknya itu adalah bagi, taknya itu adalah tambah, ku-nya ini adalah kurang. Ya, jadi di sini pertama kalau misalkan kita menemukan operasi
entah itu penjumlahan pengurangan perkalian, itu kita lihat di sini. Yang pertama didahuluin adalah kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada operasi tambah, operasi kali, dan juga operasi kurang. Nah, berarti operasi yang pertama kali kita lakuin ini, kali dulu. Yang pertama kita lakuin ini, min 3 sama 4. Min 3 dikali 4 itu min 12. Ya, nah ada lagi nggak? Tinggal tambah, terus juga kurang. Nah, ini kan setara. Ya udah kita mulainya dari kiri gitu ya. Kita tulis ulang lagi deh. 2 ditambah min 12 dikurangi 2. Oke. 2 ditambah min 12 min 10. Ya, min 10. Nah, habis itu min 10 dikurangi 2 berapa? Min 12. Jadi jawabannya adalah min 12, teman-teman. Iya, benar, Panca Ali. Jawabannya min 12. Oke, mungkin teman-teman itu aja apa penjelasan dari aku. Mungkin nanti kita bakalan lanjut ke pembahasan dari operasi bilangan ya. Karena dari beberapa teman-teman ini masih ada beberapa yang salah. Jadi nanti kita coba perdalamin lagi supaya nanti kalian udah hatam gitu ya buat ngerjain operasi-operasi aritmatika gitu. Karena ini itu dasar dari nanti kalian itu kalau misalkan mau ngerjain soal-soal SNBT gitu ya. Oke teman-teman, sebelum aku tutup, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak atau ada yang masih bingung gitu. Nanti ini buat materinya aku kirim, aku share, dan juga aku bakalan ngasih tugas atau latihan soal ke teman-teman. Oke, coba reaction teman-teman kalau semisal aman, atau kalian bisa chat di kolom chat. Mas kirim filenya, siap, aman. Nanti aku kirim, sekalian sama tugasnya juga. Oke, aman, NF. NF panjangannya apa nih? Oke, aman ya teman-teman. Oke, nanti kalau semisal kalian mau apa tanya ataupun nanya tentang materi lewat WA, itu nggak apa-apa banget. Kalian boleh chat aku aja. Nanti bakalan aku bales. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari aku. Kalau semisal ada kurangnya, itu aku mohon maaf ya. Karena jujur, ini pertama kali aku ngajar PK. Karena sebelumnya kan aku ngajar juga di Genius ini, di Reduka itu sebenarnya sebagai tutor PBM dan PPU. Nah, sekarang jadi tutor PK. Mungkin aku mohon maaf juga ya kalau semisal tadi penjelasan aku agak belibet. Tapi nanti aku bakalan coba perbaikin lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari aku. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mau nyempetin waktu ya malam minggu belajar. Harusnya orang lain itu pada pacaran ya, tapi kalian belajar. Keren sih, keren-keren. Karena belajar dasar dulu. Iya, karena aku nggak mau kayak nanti langsung aku kasih soal-soal SNBT. Yang ada nanti kalian malah jadi males belajar ya. Kayak, aduh susah banget ini. Gak usah belajar PK lah. Oke, teman-teman mungkin itu aja. Selamat istirahat dan juga semangat terus belajarnya. Oke, dadah.